Nah, itu biasanya aku balikin lagi ke dia. Apakah dia seperti ini bahkan sebelum kalian menikah? Kalau iya, what makes you think that you can change him? Kalau ternyata sudah terlanjur menikah nih, tetapi disadari pasangan itu tidak sesuai ekspektasi kita. Kurang lebih gimana nih solusinya? Iya. Perlu disadari kalau sudah menikah problem naik 4 kali lipat. Betul. Tambah 1 anak 4 kali lipat. Tambah anak, saya anak sudah 4. Bayangkan berapa kali lipat tuh problema. Jangan sedih. Perempuan itu bukan hanya pada saat mereka belum menikah aja dipaksa-paksa untuk menikah. Kami pun yang janda, keluarga kami nih, kamu nggak mau nikah lagi biar ada temennya. Lah kalau nikah lagi cuma buat ngurusin bayi gede mah ngapain nyusahin hidupku gitu ya. Kalau ternyata sudah terlanjur menikah nih, tetapi disadari pasangan itu tidak sesuai ekspektasi kita. Kurang lebih gimana nih solusinya? Komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah kunci. Hanya karena saya bercerai, bukan berarti setiap kali ada konflik rumah tangga saya akan mengusulkan untuk udah cerai aja gitu ya, enggak. Tapi komunikasi adalah kunci. Banyak yang datang ke saya dengan bertanya, Kak, suamiku kok gini ya, kenapa ya? Ya kalau saya bisa jawab, aneh dong, apakah saya Tuhan? Kan saya nggak kenal kamu secara personal. Saya tidak kenal suamimu secara personal. Kamu adalah orang yang paling paham mengenai pasanganmu seharusnya. Setuju. Gitu. Namun kalau misalnya pada akhirnya, gimana ya, aku susah banget untuk ini. Saya biasanya kembalikan ke komunikasi. Komunikasi kan bukan hanya sekedar apa yang kita sampaikan, betul, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Contoh, ada yang bilang gini, main game mulu laki gue gitu ya. Main game mulu, kayak seharian main game mulu gitu. Kesal sendiri. Terus dia bilang, iya sampai capek, sampai bebusa ngomong gitu ya. Tapi dia nggak mau dengerin. Coba, ulang lagi omongan kamu. Sampai bebusa. Artinya apa? Nggak works. 2 kali ngomong nggak works. Why you repeating the same pattern? Betul. Kamu perlu lihat lagi bagaimana ya caraku menyampaikannya. Mungkin nggak efektif. Sehingga aku perlu ganti mungkin strateginya. Mungkin ada kata sayang depannya gitu ya. Atau gini, kalau misalnya nih Pak Purwa main game nih karena stres gitu ya. Karena stres, aku mau main game seharian. Pusing nih urusan kerjaan gitu ya. Terus aku sebagai istrinya Pak Purwa terus aku ngomong, main game dulu bisa nggak tuh? Pak Purwa biasanya akan merespon seperti apa? Rata-rata responnya adalah, apaan sih lo? Gitu. Namun bayangkan kalau misalnya aku berharap Pak Purwa membantuku membuang sampah misalnya. Betul. Aku bisa yang, aku boleh minta tolong buangin sampah nggak? Just straight to the point. Betul. Nggak usah membahas main game lulu lah gini-gini, nggak usah. Aku butuh bantuanmu sebentar, bisakah? Sehingga kamu bisa ngomong, 2 menit ya, 2 menit, oke. Selesai. Dan biasanya yang aku sarankan adalah menggunakan I approach instead of you approach. You approach itu kalau misalnya, kamu tuh kok gini. Tapi kalau I approach adalah biasanya aku sampaikan adalah, aku merasa bahwa selama 1 minggu ke belakang ini kamu tidak perhatian pada anak-anak. Bolehkah aku paham kamu kenapa? So you understand the why. Bagus ya. Begitu you understand the why, the how will follow, Pak Purwa. Serius. Betul. Setelah itu how-nya gimana nih caranya? Saya setuju banget gitu. Bahwa komunikasi itu yang paling penting. Karena bicara komunikasi adalah cara seseorang mengungkapkan isi hati. Correct. Jadi kalau tidak ada komunikasi terbuka, gimana kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain, kan begitu ya. Betul. Tadi kalau Kapok sudah singgung masalah cara berkomunikasinya, gitu. Tapi sebetulnya memang komunikasi itu penting dipelihara. Betul. Kalau menurut saya itu memang salah satu tolok ukur bahwa rumah tangga kita itu masih sehat. Correct. Karena saya percaya problem sebesar apapun, kalau bisa berkomunikasi dengan baik, pasti terasa ringan. Karena kita bisa menghadapinya bersama. Benar, ya? Jadi 3 tuh. Diskusi, sepakati, jalani. Udah. Nah, cuma ada pertanyaan kepada saya juga pernah begini. Gimana orangnya pendiam, gak bisa diajak ngomong, gak bisa diajak komunikasi. Nah, itu biasanya aku balikin lagi ke dia. Apakah dia seperti ini bahkan sebelum kalian menikah? Kalau iya, what makes you think that you can change him? Betul.
Nah ini kembali lagi saya bilang, bagus itu pertanyaannya. Apakah itu seperti itu sebelum menikah? Ya kan? Iya. Nah itu makanya saya suka singgung gini. Mungkin zaman sekarang orang berpacaran lebih banyak kegiatan fisik. Berpelukan, berciuman, kayak gitu ya. Iya. Sehingga dia tidak verbal bicara, berkomunikasi. Correct. Sehingga makanya saya itu satu jebakan setelah menikah baru tahu, oh kamu rupanya orangnya begitu ya. Nggak bisa dia ngomong ya. Exactly. Gitu. Jadi setuju sekarang lebih banyak yang physical instead of cerebral. Iya. Cerebral itu kan kita ngobrol. Betul. Oh no, level intelijensi kita sama nih. Iya. Kita sama-sama passionate tentang musik, walaupun musikmu sama musikku berbeda, tapi kita sama-sama suka musik. Atau misalnya suka baca buku. Buku yang aku suka adalah fiksi, kamu non fiksi, tapi kita sama-sama suka buku sehingga aku bisa cari tahu apa sih yang menyenangkan tentang baca non fiksi. Kamu juga bisa tahu apa sih yang menyenangkan tentang fiksi, tapi paling enggak ada di jalur yang sama gitu loh Pak Purwa, nggak yang satu di mana, tapi cuma karena like we are physically attracted to one another, kita berpikir that's a good enough start. Padahal it's not. It's not a good enough start. How I want to be close to you, that's more like a chemistry nggak sih gitu. Tapi chemistry is more than just hormonal kan sebenarnya. It needs to be cerebral, not just physical gitu sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya rumah tangga itu bukan hanya bermesraan. Kita kan banyak problema yang saya suka bilang. Perlu disadari kalau sudah menikah problem naik 4 kali lipat. Betul. Tambah 1 anak 4 kali lipat. Tambah anak saya anak sudah 4. Bayangkan berapa kali lipat tuh problema gitu kan ya. Sedangkan kita nggak siap gitu, nggak terlatih sejak pacaran bisa diskusi masalah problema, masalah masa depan ya. Jadi tapi kan ini pertanyaan gini, kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, mungkin jawaban nasihat kita kelihatannya adalah cari tahu dulu. Gitu ya. Kenapa Anda menganggap tidak sesuai ekspektasi kan gitu ya. Jadi coba dicari jalan keluar lah intinya. Nah tapi pertanyaannya gini, semua cara sudah dicari gitu, misalnya ini buntu, ada nggak sih langkah? Mungkin orang bertanya gini, boleh nggak sih saya bercerai aja? It's a choice kalau buat aku. Ya. Kamu tetap punya pilihan. Betul, pilihan. Kan nemu jalan buntu nih. Kalau nemu jalan buntu artinya nggak bisa kemana-mana. Nggak juga. Kamu bisa putar badan, kamu bisa kembali ke titik awal. You know what I mean? Jadi kamu dan pasanganmu bisa kembali ke titik awal di mana kamu mengingat lagi, kenapa ya dulu kita menikah? Bagus. You know what I mean? Itu bagus banget. Jadi orang tuh merasa mereview balik. Itu yang gue udah buntu nih, aku udah nemu jalan buntu. Kamu jalan buntu artinya kamu nggak bisa kemana-mana. Enggak sayangku, balik badan. Betul. Kembali ke titik awal. Itu bagus banget. Saya juga suka nasihat kalau orang ribut ya pasangan. Coba bernostalgia, ingat lagi dulu kamu jatuh cinta kenapa? Gitu kan ya. Buka aja WhatsApp zaman dulu gitu yang bisa ketawa-ketawa gitu ya kan. Kita bisa ketawa-ketawa bareng lagi, kita bisa ini lagi, kita bisa itu lagi gitu. Make time. Kalau buat aku gitu. Nah tetapi bagaimana kalau yang orang menikah sebetulnya karena dijodohin kan gitu ya. Jadi dia mau bernostalgia mundur juga apa yang dipikirkan gitu. But that's the thing. Tetap aja ada tujuan pada saat akhirnya menyatukan keduanya. Tujuan kita masih sama nggak sih? Betul. Nah pertanyaannya kalau semua sudah nggak bisa sama, ya ada nggak sih kondisi gitu ya? Terutama mungkin kalau kita sebagai iman Kristen kita sudah tahu kalau ada ketidaksetiaan satu yang lain. Benar. Atau kalau sudah mulai KDRT itu gimana tuh? Kembali ke kalau aku ada doa yang aku suka sih, Serenity Prayer. Are you familiar with Serenity Prayer? Dear Lord, please grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change what I can, and the wisdom to know the difference. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak dipertahankan rumah tangganya, tapi patut atau tidak untuk dipertahankan. Betul. Ini bukan masalah Tuhan gitu ya. Karena di agamaku nggak boleh Kak bercerai dan lain sebagainya. Tuhan tidak akan menghukummu dengan membiarkanmu dipukulin sampai till death do us part, artinya suamimu yang jadi malaikat maut, ibaratnya gitu ya. Gitu. Jadi you still have a choice. Kamu mau mempertahankan tapi kamu sendiri yang bergerak, it's a choice.
Kamu mau bertahan, ya udahlah. Yang penting kita menikah aja sampai anak-anak udah gede. It's a choice. Betul, setuju. You let him go dengan misalnya ya udah nggak apa-apa dia punya pacar lagi atau dia punya istri lagi. Yang penting kita masih berstatus suami istri. That's a choice. Kamu akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai atau sepakat bercerai, that's also a choice. Jadi pilihan itu sebenarnya masih banyak. Betul. Gitu. Ya. Jangan berpikir aku nggak punya pilihan lagi Kak. No, there is no such thing as you don't have a choice. Setuju banget. Seperti quote saya kan mengatakan, people fall in love by chance, not by choice. Tapi fall out of love, it's by choice, not by chance. Betul. Jadi semua kembali kepada hak pilih kita, ya. Betul. Nah, cuma kadang-kadang norma-norma dalam lingkungan kehidupan kita, apalagi dalam kelompok masyarakat yang beragama, kadang-kadang kan dibilang kartu mati, pokoknya. Iya. Betul. Kalau sudah tidak sesuai ekspektasi, sudah sampai KDRT segala macam, lagi membahayakan jiwa ya Pak. Tetap terima aja, telan apa adanya, kan itu mungkin kita sama-sama setuju gitu, bahwa itu pilihan. Betul. Ya kan? Kalaupun memilih, saya selalu nasihatkan gini, mungkin langkahnya bisa bertahap. Pertama, coba pisah ranjang dulu deh, pisah kamar kan gitu ya. Iya. Kalau masih nggak bisa, pisah rumah, kembali dulu ke orang tua. Betul. Nah, sebelum langkah berikutnya, kelihatannya nggak dicari-cari nih sama suami kita, udah lupa dia. Ya sudah. Lakukan evaluasi. Yeah. Setelah itu buka ruang diskusi. Yeah. Kalau memang udah misalnya udah nggak bisa diajak ngomong, udah buntu nih, udah buntu komunikasi, jangan lari ke media sosial. Iya, betul. Nanti cerita di media sosial tuh, suami gue begini, bukan berarti nggak boleh ya. Yeah. Gitu. Namun kamu perlu paham konsekuensinya apa pada saat kamu sampaikan itu di ruang publik. Gitu. Betul. Kamu bisa pada akhirnya malah memperkeruh keadaan, bisa meruncing konflik jadi tambah runcing gitu ya. Tapi gitu. kalau minta advice mungkin boleh ya. Of course. Tapi nggak perlu dipublikasi. But at the end of the day, ingat bahwa keputusan dan kuasa yang paling besar ada di kamu. Oke, good. Nah, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Kalau misalnya seperti Kak Pop sudah sebagai seorang janda gitu ya, dan banyak juga yang sudah bercerai lah karena tidak sesuai ekspektasi. Sebaiknya bagaimana sih kalau seorang janda itu kan juga choice, apakah mau tetap sendiri sebagai seorang janda atau menikah lagi? Nah, mungkin itu bisa kasih masukan pertimbangan bagi mereka-mereka yang sedang juga sama nih sebagai janda. Tapi banyak juga yang curhat sama saya nih, ada yang naksir sama saya, yang PDKT gini-gini, gimana? Saya juga kesepian dan segala macam begitu ya. But that's the thing gitu. Karena masih banyak perempuan yang berpikir bahwa mereka ini kayak puzzle piece. Perlu ada yang melengkapi. Padahal sebenarnya kita kan dilahirkan secara lengkap sama Tuhan kita. Nggak mungkin Tuhan membuat kamu merasa kamu harus mencari sesuatu yang supaya melengkapi hidupmu. Enggak, we are a complete person, a human being yang lengkap. Gitu. Jadi jangan sedih. Perempuan itu bukan hanya pada saat mereka belum menikah aja dipaksa-paksa untuk menikah. Kami pun yang janda, keluarga kami nih, kamu nggak mau nikah lagi biar ada temennya. Lah kalau nikah lagi cuma buat ngurusin bayi gede mah ngapain nyusahin hidupku gitu ya. Tapi ya itu gitu. Yang perlu dipertimbangkan adalah dampaknya buatmu. Kayak aku sekarang, aku memilih untuk bahagia dengan hidupku. It's a choice. Betul. Aku memilih untuk merasa cukup dengan hidupku. Betul. Aku memilih untuk menikmati keberlimpahan yang datang ke hidupku. Kalau pada akhirnya ada bonus laki-laki yang kemudian menambah kebahagiaanku, memberikan added value dalam hidupku, gitu ya? Why not? But that's not my first priority. Betul. Jadi pahami dulu prioritasmu apa. Jadi saya rasa sepaham ya dengan apa yang saya coba sampaikan. Bahwa pertama tadi disinggung. Saya sendiri akui ya bahwa wanita bisa hidup tanpa pria. Walaupun saya bukan bilang wanita jangan menikah, karena memang tujuan Tuhan adalah membentuk sebuah keluarga. Tapi kalau kita selidiki, wanita itu diciptakan untuk mensupport, mendukung, melengkapi kepada para pria. Tapi kalau pria tidak bisa hidup tanpa wanita, saya akui gitu ya. Makanya saya sedikit memotivasi, menguatkan para wanita, jangan cengeng gitu lah ibaratnya, jangan menjadi lemah. Nah, tadi dibilang, jangan memaksakan diri. Kalau memang hidup tidak akan lebih baik,
maaf kata ya, ngapain kita melayani seorang lelaki, suami, yang tidak ada timbal baliknya. Benar. Tanggung jawabnya dalam membahagiakan kita. Bahkan kan gitu. ada nih ya Pak Purwo yang datang ke saya dan bilang, aku dilema Kak. Karena pasanganku yang sekarang sudah 3 tahun mereka berrelasi, pasangannya mau menikah sama dia, namun anaknya nggak boleh dibawa. Kebayang kan? Dan dia masih bisa bertanya ke saya mesti gimana ya? Kalau aku, I will choose my son in a heartbeat. Setuju. Aku tidak akan memilih laki-laki ini buat apa? Iya. Gitu. Tidak mau terima kita apa adanya ya. Iya, satu maksudnya paket. kamu meminta aku untuk menerimamu apa adanya. Bagus This is poinnya me, diungkapkan. gitu. Nah ini saya kasih tahu para wanita ya kadang-kadang supaya bisa membedakan cinta. Kalau saya bilang pria yang begini cinta dirinya, bukan cinta kepada si wanita. Just Karena love the idea of having a relationship apa yang dia gitu suka loh. dan tidak suka. Benar gitu. Jadi buatku, dia nggak tahu perasaan si wanita. Kenapa perempuan juga kadang suka dilema? Karena mereka tidak paham batasan mereka tuh sampai di mana. Jadi kalau aku dengan relasiku yang terakhir gitu ya, aku punya deal breaker ibaratnya. Aku tidak peduli secinta apapun aku sama dia, jika ini terjadi, we're through. Kita selesai. Banyak nih perempuan yang berpikir udah diselingkuhin, terlalu permisif. Kita gitu perlu inilah berikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Sampai aku bertanya ke dia, berapa kesempatan yang kamu berikan pada dirimu sendiri untuk bahagia? Amin, betul. Iya ya Kak. Setuju. Kamu udah kasih berapa kesempatan ke suamimu, tapi kamu tidak memberikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk bahagia. Wanita itu berhak untuk bahagia. Betul, setuju. Kadang-kadang kalau terlalu diampuni berkali-kali jadi kebiasaan. Exactly. That's what happened with my ex-husband. Sampai pada akhirnya, kok goblok banget ya gitu. Tapi it was a choice, right? Tapi kalau saya mungkin menyampaikan gini Kak Pop, sebagai kita iman Kristen, memaafkan itu harus. Betul. Cuma apakah memaafkan harus diteruskan? Kan berbeda. Betul. Saya maafkan suami, ya kan? Betul. Tapi kayaknya kita gak bisa lagi bersama. Exactly. Kan gitu. Jadi ibaratnya gini, disadar nih perbedaannya. Ibaratnya gini, apology accepted, access denied. Betul. Kamu minta maaf padaku, aku memaafkanmu. Tapi kamu sudah tidak lagi bisa mengakses hidupku. Ibaratnya kamu nggak punya akses nih. Nah itu wanita berani tegas. Betul gitu. Begitu kita, ya udah biarin deh pintunya. Aku tutup sih, tapi nggak aku kunci. Iya. Ada kemungkinan dia masuk lagi nggak tanpa permisi? Ada. Saya maklum sih karena wanita itu kan lebih berpikir pakai perasaan. Kan gitu ya. Daripada logik, kebanyakan loh. Nggak juga sebenarnya, tapi banyak pengaruh buatku. Banyak pengaruh bagaimana dia dibesarkan. Jadi faktor didikan ya. Iya, kita ini dikondisikan. Jadi social conditioning tuh kuat banget di Indonesia. Sampai kadang kalau misalnya ada yang datang ke DM, aku tadi juga cerita sama teman-teman gitu ya, ada yang datang ke DM aku tuh aku pengen, kok logikanya nggak dipakai sih gitu ya. Padahal sebenarnya bukan logika yang menurutku, belum tentu logika buat orang. Bisa jadi buat mereka, tapi kepercayaanku mengajariku begini. Padahal bukan kepercayaannya, bukan agamanya yang tidak adil. Tapi bagaimana orang yang memaknai agama itu yang pada akhirnya kemudian menyampaikannya salah gitu ke dia. Seolah-olah agama kita kok jahat banget. Masa perempuan udah digebukin, udah sampai mau mati, nggak boleh cerai gitu ya. Malah dibilang itu ibadah gitu ya. Benar, apalagi kalau misalnya teman-teman muslim gitu yang pernah datang ke saya dan bilang, katanya Kak kalau perempuan yang menceraikan nanti dia tidak bisa mencium bau surga. Masa Tuhan sejahat itu gitu. Ada laki-laki yang memperlakukan istrinya seolah-olah ini udah di dalam neraka nih, neraka dunia. Itu mindset yang berbahaya memang. Betul, sehingga lelaki bisa semena-mena memanfaatkan keadaan karena wanita merasa wah saya harus terima apa adanya. Betul, apalagi bagi lelaki yang denger ya. Benar, apalagi kalau misalnya di agama Islam ada laki-laki bisa menalak. Jadi kalau misalnya laki-laki menyebut gue ceraiin lo gitu ya, itu artinya udah talak 1. Terus orang mikir, kalau laki gampang dong untuk nyerahin perempuan. Masa perempuan nggak bisa nalak? Masa laki-laki doang nggak bisa nalak? Padahal sebetulnya bukan itu maksudnya. Iya. Justru karena terlalu mudah untukmu menceraikan istrimu, Tuhan memintamu untuk berhati-hati menjaga mulutmu. Iya. Jangan seenak-enaknya ngomong gue ceraiin. Itu artinya kamu sudah menceraikan dia loh. Ngerti nggak? Saking betul. Karena mudahnya kamu diminta untuk berhati-hati justru. Oke.
Jadi banyak orang yang salah ngerti, justru malah jadi takut gitu. Betul, banyak orang Malah salah malah mengerti, dijadiin senjata. Semua kembali lagi, mungkin kalau Kristen pakai Alkitab, tapi sama aja Bener. bisa disalah mengerti. Sama aja gitu, Betul, bisa betul. digunakan sesuai ya mau-maunya dia aja gitu. Jadi Iya, bagaimana kita terus membekali diri kita dengan pengetahuan, dengan wawasan. Kayak gini Iya, kan iya. kita menambah wawasan ya gitu. Maksudnya Iya, iya. ngobrolan terus yang Iya. iya ya ada ini ya. Oh iya ada Gitu. itu Jadi ya saya gitu. sepakat ya. Jadi ibaratnya kalau sudah janda apakah menikah lagi, it's a choice. Exactly. Tapi kalau memang bisa dapat pasangan Why not? hidup yang membuat Anda bahagia, why not? Gitu Exactly. ya. Tapi kalau malah membuat hidup jadi menderita, lebih bagus bebas. Gitu Atau kan jadi ya. bertanya-tanya gitu. Ini nanti kayak gimana ya hidup gue, ngapain, Iya, buat apa? What's iya. the point gitu. Betul. Good. Oke, jadi mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Kira-kira kita dari tadi kan bicara masalah mencegah kegagalan pernikahan itu di awal proses. Dari mindset kita, dari cara pilih kita, kan gitu ya. Mungkin yang terakhir, apa sih peranannya di dalam memeliharanya? Kan bisa jadi pernikahan gagal itu bukan salah di awal, semua udah cakep deh pokoknya, perfect lah dari awal. Tapi toh gagal juga. Nah berarti kan ada faktor yang namanya maintenance nih. Betul. Jadi seperti kita beli mobil, bukan beli udah aja gitu kan ya. Tapi wah padahal saya beli mobil baru loh, bagus, mahal gitu ya. Tapi nggak di-maintain dengan baik, tahu-tahu jadi mogok, kan begitu. Benar. Mungkin Kapo bisa sharing gitu, bagaimana nasihat bagi yang sedang menjalankan pernikahan supaya jangan sampai nanti mogok gitu ya, kurang lebih. Benar. Kalau menurut aku sih sebenarnya kita sering kali terjebak dengan apa ya bahasa Indonesia mundane itu apa ya? Hal remeh-temeh di dalam rumah tangga, misalnya karena ada tekanan ekonomi misalnya. Terus kita jadi fokusnya ke gimana cara cari duit nih, gimana cara bayar sekolah anak, kita lupa untuk connect bersama pasangan kita. Betul. Ini seringkali orang di Indonesia kan berpikirnya 2 jadi 1. Padahal sebenarnya bukan literal 2 jadi 1. Tapi 2 orang dengan misi visi yang sama. Sehingga jalannya bisa gini. Gak yang cuma dempetan doang terus pada akhirnya yang satu ke sini, yang satu ke sini, kok lu udah jauh aja gitu ya tiba-tiba. Kan kita perlu paham rambu-rambunya apa sih yang bisa membuat kita merasa kok kita tambah dekat sama pasangan kita, kok kita tambah jauh sama pasangan kita. Kalau Pak Purwa nanya ke aku, dulu kenapa gitu ya relasiku sama mantan pasanganku buruk, mungkin kalau 5 tahun yang lalu aku akan bilang dia aja tuh selingkuh Pak Purwa gini. Tapi sekarang karena aku punya self awareness, aku sadar bahwa aku juga need to put myself accountable. Karena ini 2 manusia loh yang berelasi. Jadi apapun yang kami lakukan atau tidak lakukan bersama-sama itu yang berkontribusi terhadap renggangnya relasi kami. Pilihan dia untuk berselingkuh dan kemudian pergi begitu saja, it's none of my responsibility. Itu bukan responsibility aku, itu pilihan dia. Aku memilih untuk bertahan saat itu. Gitu. Jadi apapun nih ya teman-teman yang sekarang sedang mungkin aku nggak tahu nih relasiku sama suamiku kayak gimana ya. Ingat aja bahwa ini adalah relasi antara 2 orang dengan tujuan yang sama. Betul. Cek deh. Tapi berbeda gitu ya 2 orang. Benar. Jadi evaluasi itu penting banget. Kita tuh biasanya kayak misalnya ada pasangan yang setiap tahun punya goal. Punya goal di mana gue tahun ini kita pengen achieve apa bareng-bareng. Betul. Jadi bisa jadi punya project bersama atau jadi goal bersama. Itu yang perlu untuk disamain, fine tune. Disinkronkan ya. Fine tune lagi. Kadang-kadang kan udah nggak tune nih. Sampai simetris. Terus kita fine tune dulu yuk. Fine tune-nya dengan cara apa? Bisa jadi cuma ngobrol doang. Bisa jadi kita plesir yuk berduaan aja 2 hari misalnya, or something, things yang like that. Ibaratnya kalau aku kerja di advertising udah hampir 20 tahun ya, kita tuh ada judulnya Spark. Jadi kalau ada campaign 1 tahun, kita biasanya timbul ini ada spark, ada percikan-percikan, supaya pada akhirnya gue lihat lagi nih ke brand lo misalnya gitu ya. It's the same thing dengan relasi. Kita perlu ada spark-sparknya sehingga kita bisa aware bahwa kita berelasi.
Setuju. bahwa kita punya koneksi Ya. dan kita tetap bisa menjaga koneksi itu. It takes two to tango, Pak Betul. Purwa. Kalau saya biasanya menekankan masalah waktu sebetulnya. Mungkin waktu pacaran, waktu selalu diluangkan. Ya, Betul, namanya betul. waktu jatuh cinta apalagi ya. Maunya berdua terus setiap hari kemana. Tapi seiring sudah menikah, sadar tidak sadar, mungkin karena kesibukan mencari nafkah atau hal-hal lain lah. Jadi terdistrak, kita lupa tidak lagi melakukan investasi yang Betul. masalah waktu itu, Betul. kebersamaan. Nah, jadi ini perlu disadari bagi pasangan, juga perlu meluangkan waktu Benar. untuk berdua gitu ya, Iya. supaya terpelihara itu yang namanya asmara di dalam hati, ya kan? Betul. Kita punya kemesraan. Nah, mungkin kalau saya boleh tambahkan adalah, karena begini, ada kasus dia sudah sering meluangkan waktu bersama, berlibur, honeymoon, tapi tahu-tahu dalam waktu honeymoon sang suami jatuh hati sama wanita lain yang ketemu di waktu honeymoon. Akhirnya itu menjadi malapetaka malah. Jadi yang saya selalu pesankan, jangan lupa waktu kita meluangkan waktu bersama tidak cukup kalau tidak ada unsur ketiga yang terpenting, yaitu Tuhan. Jadi sangat saya anjurkan, selalu pengalaman saya secara pribadi, kita suami istri harus mendekatkan diri sama Tuhan. Betul. Karena secara iman saya, Tuhan yang akan menyempurnakan, memperbaiki mindset kita, cara berpikir kita, semua, sehingga kita menjadi serupa gitu kan ya. Betul. Semakin sinkron nih, yang tadi dua orang yang berbeda memang mempunyai satu visi dan misi, itu lebih berat tantangannya daripada orang yang sudah menjadi serupa. Betul. Dengan satu visi dan misi yang sama, itu lebih mudah. Dan kalau misalnya kita kembali ke Tuhan gitu ya, banyak orang yang ngomong, ya tapi evil is everywhere loh, maksudnya godaan-godaan ya, evil is everywhere, it is true. We can be tempted, but we cannot be compelled. Kita nggak ada yang membuat kita sampai terus mengikuti iblis gitu ibaratnya, atau mengikuti sesuatu yang buruk. Enggak, itu pilihan tetap. Pilihan lagi, dan itu sebuah proses. Kembali gini, bener. Ngapain mandi ya setiap hari? Toh nanti berkeringat lagi, kotor lagi. nanti kotor lagi. That's life kan. Jadi walaupun banyak godaan pergumulan, ya kita harus terus melawan pergumulan itu kan. Seperti ginjal, darah dicuci terus, walaupun dikotori setiap hari. Betul. Jadi memang it's a continuing process, unending process gitu ya. Makanya saya selalu believe, dikatakan rumah tangga itu sebenarnya adalah pendidikan, sekolah yang tidak pernah lulus. Kita harus keep on learning. Learning apa? Learning one another supaya lebih mengenal. Learning about God gitu ya. The purpose supaya kita lebih united. Gitu ya, kurang lebih kita sepakat ya. Yes. Wah, terima kasih sekali. Sama-sama. Kayaknya acara kita ini sangat penuh dengan daging. Karena kehadiran tamu yang luar biasa ini, bukan hanya seorang wanita, tetapi yang lebih mengerti ya mengenai apa wanita itu dan segala macam. Semoga para wanita dan perempuan yang mengikuti tayangan obrolan ini ya, bisa menerima berkat, itu yang saya harap ya. Amin. Ada kegunaan. Dan karena saya percaya satu hal, bahwa rumah tangga di negara kita Indonesia ini, itulah tonggak yang mempengaruhi kemajuan bangsa dan negara kita, kalau kita terus sadari. Sebab saya nggak habis pikir, kalau anak-anak yang dibesarkan di keluarga-keluarga disalah didik dan broken home, jadinya seperti apa? Nanti siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri, siapa yang menjadi pelayan publik? Kalau semuanya tidak betul-betul dididik dan dibentuk dengan benar di rumah tangga, di keluarga tadi, tentunya sesuatu hal yang merupakan malapetaka lah, suatu bencana. Makanya saya bilang nih, ini yang paling terakhir ya buat teman-teman gitu, buat perempuan, terutama perempuan-perempuan yang sudah menikah dan sudah punya anak. Parenthood is also activism. Betul. Bagaimana kita memutus mata rantai patriarki yang bikin semua orang berpikirnya, oh laki harus begini, perempuan harus begini, itu dimulai dari kita. Jadi cara kita untuk tidak membuat budaya patriarki makin merajalela di Indonesia adalah dengan memotong rantainya ke bawah. Bukan mengubah generasi sebelumnya ya, tapi justru kita tidak menurunkan lagi ke anak-anak kita. Setuju. Wah, luar biasa. Terima kasih kembali kepada Kak Pop yang sudah meluangkan waktunya, boleh berbagi. Cuma ada satu tujuan dah, saya rasa kita sama-sama rindu ya, supaya para wanita yang selama ini mungkin mengalami ketidakberuntungan atau sebagai pihak yang lemah, untuk boleh bangkit
Ya. ya, untuk percaya diri, dan juga terlebih untuk tidak salah memilih, karena hidup itu tadi berupa choice, Pilihan, ya, segalanya. Jadi perlengkapilah diri Anda, terutama dengan pengetahuan gitu ya, Betul. untuk supaya lebih mengerti apa itu pernikahan, apa yang kamu mau, dan segala macam kita sudah bincangkan. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali kepada para wanita semua yang sudah mendengar obrolan kita ini. Terima kasih.